sampai selesai. Kalau namanya akan ada hadiah ya Mbak Erin. Hadiahnya apa Mbak Erin? Hadiahnya ada bingkisan dari The Champion, nanti ada 2 kali ya dok ya? Oh, 2 okay. orang. Nah, hadiahnya disiapkan oleh The Champion. Ya, kulkas 32 warna. 32 pintu. Ya. Diapker. Oke, ada yang tahu? Diabetes. Tasut. Coba angkat tangan. Ya? Diabetes. Diabetes. Wah, ibu tahu dari mana? Oh iya. Kemarin dapat bocoran dok. Oh, siapa yang bocorin? Ya Aci itu, gitu ya. Oke, nanti minta hadiahnya ke yang bocorin sebelahnya. Saya sebelahnya dapat hadiah. Ya, Diabetes. Diabetes adalah satu produk yang memang kita ciptakan spesial. Ini berbeda dengan produk-produk. Kalau teman-teman sekarang buka di marketplace, coba lihat. Marketplace yang paling kami sekarang apa? Yang oranye atau yang hijau? Oren, Oren. Tulis produk Diabetes. Banyak banget. Dari mulai harga 50 ribuan sampai 700-800 ribu ada. Ya, coba lihat satu-satu. Yang 50, 60 sampai 100-an itu biasanya belum ada BPOM, belum ada halal, belum ada logo jamu. Biasanya dia masih IME, PIME. Izinnya dites. Hati-hati, sudah tahu kan bahayanya herbal? Tidak semua herbal aman. Ya. Herbal yang ditanam di suatu tempat itu dia akan membawa apa yang dia bawa. Herbal yang ditanam di tempat khusus dengan herbal yang ditanam di samping got pasti akan meskipun sama jenis. Ya, jadi hati. Kenapa? Karena herbal masih bisa masuk ke dalam. Kalau yang dikandung jelek, selnya juga pasti akan jadi. Ya, oleh karena itu kenapa pilih produk herbal juga yang harus terjamin. Minimal ada yang bisa menjelaskan, tapi bukan dari asal tahu. Oke, sekarang banyak herbalis. Bahkan sekarang ada pendidikan D1 tabib profesional. Jadi kita lagi protes habis-habisan, kami dokter dikukung habis mau bikin STM aja harus segini SKP, susah banget, banyak dihilangin SKP-nya. Ya, sementara itu tabib profesional belajar setahun, kemudian kemarin Dosen Yusuf masuk dan ternyata mereka benar-benar nggak ngerti tentang kesehatan. Yang jelasin orang bukannya menandakan, tapi juga nggak ngerti tentang konsep herbal. Dan Dosen miris, kenapa? Mereka pakai snail itu just putih dokter. Ya, kemudian mereka praktek dan mereka terima pasien, mereka kasih oke ini kasih treatmentnya berdasarkan catatan SOP. Jadi dokter itu kan seninya apa? Penyakit sama, belum tentu kita kasih treatment sama. Di orang berbeda. Makanya kalau ada yang konsul ke Docan nanyanya banyak. Kenapa? Karena udah nanya ke Docan, kalau saya enggak ya pakai lah. Tapi kalau sudah nanya ke Docan pasti akan, karena memang itulah. Kalau mereka enggak, oke, diabetes pakai ini, betul. Enggak lihat orang ini sudah komplikasinya. Karena kalau orang sudah hipertensi berat, kemudian dikasih beberapa jenis herbal, yang kemarin siapa yang ikut pada saat Zoom, itu justru malah akan memperberat kondisinya. Dan itu mereka nggak tahu, mereka main hantam aja. Herbal yang kemarin itu belajarnya, itu tuh ada yang boleh dikombinasi, ada yang nggak boleh. Ada yang boleh dicampurkan, ada yang dia harus sendiri. Dan itu tidak dipelajari. Kenapa? Karena mempelajari itu perlu waktu nggak setahun. Seorang dokter aja sampai sekarang masih belajar, itu hebat.
Jadi bocah sudah menggeluti dari tahun 2004, sudah 20 tahun main di herbal masih belajar terus. Nah ini tabib profesional yang bisa mengobati berdasarkan dari cerita. Lihat tidak? Enggak boleh. Ya. Tabib dulu aja kalau suka nonton film Cina, belajar tabib berapa tahun? Lama banget, lagi 1 tahun. Sering tabib profesional. Tapi mereka menghasilkan PhD, PhD AQ, PhD AM, PhD HL, herbal luar, HB, herbal dalam. Kalau ada HD yang pisang. Ya Allah, semoga bukannya mengiring mereka. Boleh, tapi dengan pendidikan yang benar. Ya semoga teman-teman juga tidak terjerumus. Ya, kalau mau buat rumah sehat dengan produk-produk herbal MSC, boleh. Kenapa? Karena produk-produk herbal MSC jelas, sumbernya benar, bahan bakunya juga bersertifikasi. Nah kalau mereka bahan bakunya tersertifikasi enggak, ambilnya juga punya di pasar. Kemarin Doco belajar beli jahe putih, beli kunyit putih, jahe merah, belinya di mana? Pasar itu. Seminggu bagus, besoknya. Ya, jadi harus. Kalau rempah-rempah itu dibuat bumbu masak itu oke, tapi kalau buat pengobatan belum tentu. Ya, kita lanjut ya. Jadi bio produk kita ini, ini punya 7 herbal alami. Formula masuk dalam formularium herbal Indonesia khusus untuk diabetes yang aman. Kemudian formulasinya spesial dan unik. Manfaat modalitas, manfaat nutrisi, bentuknya kapsul. Kenapa? Karena ada beberapa bahan aktifnya yang tidak bisa kena asam lambung. Jadi dia harus terlindungi. Ini yang gak diketahui. Banyak kan justru malah herbal itu direbus, airnya diminum. Akhirnya memancing asam lambung keluar, justru malah merusak usus. Besoknya gula darah malah tambah tinggi, malah bikin infeksi. Ya, dan yang jelas manfaat atau kelebihan lainnya plus. Kenapa? Bonusnya nggak begitu. Ya kan? Karena orang diabetes pasti akan terus konsumsi. Inilah bentuk dari diabetes. Ada bentuk aslinya Mbak diabetes? Ada yang mau? Obat itu kan ada yang Kayaknya sampai ini sampai pulang 10 saat ya. Saya bikin masalah di awal ada Bu Susi dan Bu Yuwana ini. Ayo, boleh. Bu Susi dan Bu Yuwana untuk di tengah kayaknya Mbak ya. Bisa digelek ya. Nah ada 2 Royal Crown yang sangat luar biasa yang akan membuka, memperlihatkan isi diabetes ini seperti apa. Boleh dong dilihat ya. Oke, kita buka satu. Jadi 2, 3. Tepuk tangan untuk diabetes. Jadi nanti diabetes itu dikemas dalam kotak yang terlihat mewah ya, dengan warna yang identik. Boleh dibuka Mbak Eden ya? Boleh dibuka ya. Unboxing ya. Unboxing langsung di unboxing. Ada hologramnya jadi jangan terima kalau segel rusak. mentalnya dia punya. Nah, kita lihat dalamnya seperti apa. Wah, isi 50 kapsul. Ya, yang benar ya Mbak ini ya. Jadi benar-benar kandungannya seperti apa? Ini belum kita launching aja udah lama, gimana nanti udah kita launching ini? Ya, nanti ada beberapa testimonial tentang diabetes karena sudah beberapa orang yang mengonsumsi hasilnya beda. Kenapa hasilnya beda?
nggak norak gitu. Jadi kayak obat-obatannya Mahal. Berkelas. Ya. Karena memang ini kelas level. Karena efek psikologi, jadi orang tuh kayak gini, obat dokter gitu. Iya. Misalnya infeksi itu kayak gitu, dia mungkin yang minum lebih Percaya. gestik juga, tambah percaya. proporsional. Enggak kayak kalau obat-obat yang itu yang penuh dengan warna-warni. Iya, benar-benar. Ya, jadi ini dia Besia. Sekarang apa sih yang membuatnya Besia ini sangat luar biasa? Terima kasih Bu Yuwana, Bu Susi. Oke, kita gerek dulu Mbak Erin. Takutnya ketabrak bocah. Tadi ada berapa herbal yang awal? Dan itu semua ekstraksi. Makanya dalam bentuk kapsul. Kenapa? Supaya tidak ada pembawa yang lain. Kalau dalam bentuk tablet ya perlu tepung lagi. Kalau dalam bentuk cairan dia juga perlu pengarut lagi. Kalau bentuk kapsul langsung ekstra. Ya. Nah, Biobesion ini digawali dengan ada 7 herbal alami. Namanya bisa dibaca? Mungkin ada salah satu yang bisa membantu untuk membacanya. Mulai dari Cinnamomum good muni, kemudian Dinospora crispa, kemudian ada Momordica, ada Syzygium oleanthum, ada Amulata Disalis amulata, ada Andrographis paniculata, dan ada Smalatus sociafolus. Ya, ada yang tahu? Mungkin Cinnamomum ini banget. Kayu manis ya. Ya, Cinnamomum adalah kayu manis. Ibu tahu aja. Suka makan itu ya. Cinnamon roll. Saya mas taunya itu aja cinnamon roll itu yang putih itu. Oke. Momordica? Ada yang tahu? Siapa yang suka makan somai? Tare. Momordica secara kia ini adalah sebenarnya jangan tahu gitu mah makan pare lain atur. Beda. Parenya bukan pare-pare yang memang ada di pasaran, dan bukan semua parenya itu bisa kita konsumsi. Tergantung ditanam di mana. Pada saat kita mengonsumsi pare pasti sudah dimasak kan? Ada yang suka makan mentah? Satu dari sekian orang. Begitu pare direbus, dimasak, apalagi diolah dengan cabai, dengan gula, tambahin teri, ya enak. Bahkan kita buat olahan itu supaya nggak pahit kan, digucek dulu sama garam, diubah pokoknya supaya, padahal pahitnya itu loh yang justru malah bekerja. Begitu pare nggak pahit, dia sudah tidak dapat apapun. Nah sekarang kalau kita minum ini digocok dulu nggak biar pahit ini, ya kan? Oke, yang berikutnya Dinospora crispa caulis. Ada tahu? Rotowali. Rotowali. Sering ya? Pahit. Dinospora. Nah berikutnya lagi Syzygium oleanthum. Ada tahu? Ini adalah bay leaf. Bye. Bay leaf. Daun salam. Ada banyak di halaman rumah teh. Ternyata daun salamnya bisa dipakai untuk tapi daun salam di bagian khusus. Gak bisa daun salam yang sembarangan. Kita kalau ketik untuk bau daun kan gak mungkin dipucuk-pucuk kan. Pasti yang bawa-bawa kan masa mau ngajak dulu. Ya. Dan gak boleh ada kriteria tertentu untuk cairannya. Itu gak boleh terlalu kering, gak boleh terlalu basah. Terlalu basah masih ada jamur di sana yang berbahaya, tapi terlalu kering zat aktifnya hilang dan bahkan berubah untuk menjadi yang susah. Jadi kalau dibilang ambil 9 lembar daun salam kemudian rebus teh, nggak ada apa-apa selain ngabisin gas. Membaik dok Suges. Sambil loto ini jamu-jamu sing pahit. Kenapa? Karena susah. Pahit semua ya. Makanya daun salam kalau di herbal daun salam ya, ekstrak herbal daun salam
Di Amerika harganya mahal banget karena pengolahannya susah. Di Indonesia disepelein 2.000 sampai berubah. Kalau saya nggak usah, tinggal ke depan rumah ada daun salam dan begitu lihat ya di sebelah saya petek ya. Kan biasa begitu ya ibu ya, jalan-jalan daun salam. Besok kalau mau masak dulu daun salam lewat sini. Nah, daun salam. Visalis sakulata tahu? Ciplukan. Ciplukan. Ibu pintar banget. Tapi yang dipakai daunnya ya, bukan buahnya. Kenapa? Buahnya itu justru beracun. Ciplukan. Hati-hati dengan buah ciplukan. Ada beberapa bagian yang justru malah dia hepatotoks. Makanya makan buah ciplukan itu sehari nggak boleh lebih dari 5. Nah, ada beberapa produk di herbal di luar sana untuk diabetes yang dipakai adalah buah ciplukan. Di ini di total buah nggak ada. Padahal anti diabetiknya di sini ya, buah dan daun itu bedanya 60%. Banyak di daun. Ya, jadi hati-hati. Tidak semua bagian tumbuhan itu aman. Jadi kalau misalnya ada fructus itu dari buah, kalau kaulis itu batang, kalau misalnya folium itu artinya daun. Ya. Dan kalau menulis huruf Latin dosen Jepang supaya kelihatan keren dan bisa kita masuk kalangan-kalangan. Karena gini, kalau dosen ditawari suatu produk herbal, kemudian dosen baca, kalau nulis Latinnya saja salah, dosen tidak akan mau konsumsi. Jangan kan konsumsi aja gratis ya mau. Jadi penulisan Latin itu huruf besar hanya di kata pertama. Berikutnya huruf kecil. Kan ada orang kita ngomong, oh nanti B-nya dibesarin, C-nya dibesarin. Itulah. Ya, kalau baca dari namanya tulis saja. Nah, coba lihat di kemasan kita. Kecil, benar. Berarti elegan. Produk yang eksklusif, tidak sembarangan. Jadi memang benar-benar memperhatikan dari situ. Oh, levelnya beda. Ya, ini ciplukan Andrographis paniculata tahu? Sambiloto. Sambiloto. Cecenet masih, ciplukan. Sambiloto. Sambiloto. Andrographis paniculata ini adalah sambiloto. Ini sambiloto juga diambil daunnya ya. Ini sangat luar biasa karena memang nanti belajar di mana. Spalancus salsifolius. Tahu ini siapa? Ya. Spalancus. Pernah dengar daun insulin? Yakon? Yakon itu. Coba buka di marketplace. Ada produk anti diabetes namanya Yakona. Isinya daun insulin. Jadi daun insulin atau yakon ini sebenarnya, tapi kalau yang di yakona itu dia pakai umbinya juga. Jadi dia bentuknya itu sebenarnya kayak umbi. Ya dia itu juga sebagai sumber dari prebiotik yang bagus mirip dengan inulin. Enggak sabar ya, Dok. Tapi dia memang Masuk punya plan apa, kondisi yang sangat luar biasa. Satu-satunya herbal yang ada di dalam diabetes yang bukan berasal dari Indonesia, Cismanus ini atau daun insulin atau daun yakon. Yang lainnya adalah herbal asli Indonesia tapi yang terstandarisasi, yang sudah COA-nya memang diakui di farmakologi Asia, bukan Indonesia. Jadi bukan sembarangan herbal. Ya. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya tadi kita lihat modalitas yang ini kan, berarti kita memang harus punya kerja dari setiap herbal ini. Ya, ini yang menjawab kenapa diabetes pada saat kita uji coba ke beberapa orang itu hasilnya sangat fantastis.
Ya, hasilnya sangat di luar dugaan. Dosen juga mencoba ke beberapa orang yang hasilnya wow. Tapi bukan berarti menggantikan obat ya. Tapi justru nanti obatnya setelah sebulan dokternya langsung menurunkan. Dan orangnya yang itu bisa dibilang 180 derajat berbeda. Dari yang lemes, dari yang nggak bisa apa-apa, jadi dan jauh lebih. Kenapa? Ini agak ribet kalau diperhatikan. Kayu manis punya efek untuk meningkatkan sekresi insulin dan juga untuk meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Keren nggak? Kayu manis, tapi hati-hati, jangan pakai kayu manis yang ada di rumah. Kenapa? Kayu manis itu kan kerak pohon, kulit pohon. Yang ada di rumah itu kalau kita beli di pasar, itu kan biasanya suka itu jamur bisa bahaya. Iya. Tumbuh di sana, dan jamur yang paling banyak di sana bisa tumbuh itu aspergillosis. Aspergillosis pasti akan bikin kerusakan hati. Ini Bukannya baik malah sama orang. Ya, jadi daripada akhirnya kita malah lebih rusak, ya pakai. Nah, ya hitam ini baru mau dicekrekin. Hitam biasa, hitamnya boleh digeser nggak? Oke. Pare, ini pare sangat luar biasa. Ini ada ribet ya, karena panahnya nggak mau hilang. Pare bisa meningkatkan sekresi insulin, bekerja seperti insulin, jadi niru insulin, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, menghambat glukogenesis hati, bahkan dia mengaktifkan hormon inkretin. Iya, makanya kalau makan pare itu jangan dihilangin pahitnya. Kuat? Enggak. yang dimasak dihilangin pahitnya. Tapi hilang udah. Jadi benar-benar yang pahit banget yang itu ya. Saya pernah cobain, cuma 3 kali waktunya. Ada semakin dikunyah, pahitnya itu semakin pahit. Bukan semakin manis, makin. Karena bahan momordisnya ini yang bikin pahit itu begitu kena enzim di dalam mulut kita makin tambah Itu jadi. sendiri manis ya. Oke, mendingan pakai kapsul kali ya. Ini Oke. harga berapa tuh Ya. Kak? Terus Harga hitam berapa? lagi. Biasa hitamnya makin lebar. Harga plan, harga plan. Yang berikutnya Brotowali. Brotowali kerjanya dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dan meregenerasi sel beta pankreas. Kurang apa lagi, baru 3 nih ya. Yang berikutnya ini siapa tadi? Berif, daun salam, sekresi insulin, kemudian meningkatkan sensitivitas, menghambat penyerapan glukosa dari pencernaan, menghambat pembentukan glukosa dari hati, dan meregenerasi perbaikan atau meregenerasi sel beta pankreas. Keren? Ya kan? Semua bekerja sama untuk mensupport ini. Ya. Dan berikutnya daun ciplukan, dia meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan sensitivitas, menghambat penyerapan, dan juga mengaktifkan GLP-1. Tapi nasinya GLP-1 sampai tanggal 12 yang ngasih tahu supaya insulin bisa keluar dengan tepat, tidak kelebihan dan tidak kekurangan tergantung dari karbohidrat yang kita kalau konsumsi. 2 paket 500 cuman bayar 360 tapi pinnya cuma 1 biji. Coba lihat di tempat lain. Bukannya 2,5 Ya. ini 250 Produk-produk yang ada di pasaran itu dia tidak memperhitungkan untuk mengaktifkan hormon inkretin. terus ada paket belanja Diabetes paket belanja berapa itu udah makan juga. Iya, ini ya produk. Nah, berikutnya Sambiloto. jadi paket Sambiloto ini meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dan menghambat pembentukan glukosa di hati dan juga pelepasan glukosa hati ya maaf. Kemudian Yakult ini kenapa disebut daun insulin, karena memang dia meningkatkan sekresi, bekerja mirip insulin, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, menghambat pembentukan glukosa di hati, kemudian juga meregenerasi sel beta pankreas. Tapi dia tidak bisa menghambat penyerapan glukosa atau karbohidrat di pencernaan. Jadi secara langsung
Kalau kita konsumsi diabetes, insulin yang diproduksi pasti terjamin, yang sehat, sel betanya terregenerasi, kemudian insulin yang keluar tidak sembarangan insulin, ya, jumlahnya sesuai dengan ini. Nah ini yang modalitas. Karena yang nutrisi bagaimana? Ya, yang nutrisi boleh dibantu ya Mbak. Jadi cinnamon ini kerjanya sangat luar biasa. Jadi selain memberikan mineral, memberikan nutrisi, dia juga ternyata punya kerja yang luar biasa sampai menjaga supaya tidak terjadi anti-inflamasi, tidak terjadi peradangan anti-inflamasi. Karena ini penting banget pada orang diabetes. Ya, nah cinnamon ini kerjanya ada di, dia di antioksidan dan menyediakan mineral dan vitamin. Kenapa? Cinnamon ini chromiumnya cukup tinggi. Buat orang diabetes, mineral chromium itu sangat-sangat tinggi. Chromium sebetulnya sedikit sih, dia termasuk trace mineral atau mikromineral, tapi dia yang bisa membuat reseptor. Jadi gini, reseptor insulin udah masuk nih, diblok gitu ya, udah masukkan pintunya, lubang kunci, insulin masuk ke lubang kunci. Nah begitu ini kebuka, pintu kan harusnya kebuka. Tapi kalau chromiumnya juga kurang, nih pintu nggak mau kebuka. Kenapa? Eksalnya seret. Jadi si chromium ini pelancar eksalnya, jadi supaya pintunya benar-benar cep dulu masa. Kalau chromiumnya kurang, dia juga ya kebuka tapi sedikit, jadi glukosa masuknya keren ya. Makanya cinnamon bisa membantu untuk ini. Yang berikutnya pare, boleh dibantu Kak klik pare. Nah, pare ini juga luar biasa ya. Selain memang dia punya efek tadi langsung ke modalitasnya, pare juga antioksidan, antimikroba, dia antivirus juga ya, dan anti hipertensi. Jadi buat mereka yang punya hipertensi, minum diabetes ini gak akan bikin lingkaran setan tadi, tapi justru malah menjadi lebih sehat lagi. Karena pare ini sangat luar biasa. Jadi nanti aja ya, ini terakhir aja deh supaya nggak balik-balik ya. Berikutnya Mbak, brotowalinya boleh dibantu ya. Nah, brotowali ini benar-benar satu pilihan buat mereka yang pas buat udah diabetes gampang sakit. Hanya mereka gini, kalau seorang dokter herbal pasti tidak menyarankan mengonsumsi solo brotowali. Jadi konsumsi brotowali doang, nggak ada herbal lain. Kenapa? Brotowali sendiri dia bisa jadi racun dan dia hepatotoksik besar. Dia anti racun, tapi dia bisa membuat kerusakan hati. Brotowali. Kalau dia berdiri sendiri, makanya coba lihat di banyak produk suplemen, brotowali pasti banyak temennya, dan terutama sayuran yang berwarna hijau. Kenapa? Kita perlu mineral magnesium dan kalium di sana untuk mengawal efek toksik dari brotowali. Bayangin, kita punya produk yang ada brotowali juga di Mangroto, ada sambiloto di sana juga, iya kan? Jadi kawal di sana oleh Purwocek, dijagain. Kenapa? Selalu ada. Kalau ada yang jual ekstrak brotowali sendiri, jangan pernah konsumsi. Hepatotoksik. Hati-hati. Ya, jadi gak semua herbal aman. Kita mengkonsultasikannya juga gak bisa sembarangan. Ya, oke? Keren kan? Banget, ya. Nah, dia anti toksik tapi dia bisa juga menyebabkan. Nah, kalau kita konsumsi brotowali dengan tepat, itu kanker seperti apapun bisa mati. Dia sudah toksik. Tapi kalau misalnya kita minum brotowalinya nggak tepat, justru malah bisa bikin
Lanjut, yang berikutnya ke daun salam. Ini daun salam sangat luar biasa. Selain dia juga sebagai anti jamur, anti bakteri, dia juga anti cacing. Orang diabetes mellitus hati-hati suka cacingnya. Ya, jadi penting banget punya ini, dan bahkan dia punya kemampuan untuk anti kolesterol juga. Jadi bagus banget buat orang diabetes mellitus yang punya hipertensi, punya kolesterol. Lanjut, Mbak. Ini daun ciklukan. Daun ciklukan ini juga punya, ini daunnya ya, bukan buahnya. Karena kalau buahnya akan berbeda lagi. Jadi benar-benar dia punya kemampuan yang juga anti kanker dan punya analgetik, anti kejang. Orang hipertensi mudah sekali juga mengalami masalah kesalahan. Jadi kenapa kita pilih daun ciklukan bukan herbal yang lain, karena memang punya kemampuan seperti itu. Ya, lanjutnya Mbak, sambiloto. Sambiloto ini akan sangat luar biasa. Dia punya kemampuan yang rata-rata ya, punya antioksidan semua sih. Herbal itu memang kita penjara antioksidan. Dan lebih luas lagi si herbal sambiloto ini punya kemampuan sudah diteliti sebagai anti HIV. Orang diabetes mellitus gampang sekali terkena infeksi. Paling ini infeksi virus, termasuk virus HIV. Ya, dan dia hepatoprotektif yang memang kita perlukan. Nah, ini daun insulin atau Malanthus socialis atau juga kita sering sebut dengan yakon. Tapi kalau yakon itu lebih ke arah umbinya. Kalau daunnya biasa disebut dengan daun insulin. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat umbinya mungkin juga ada nama khususnya di ini. Cuma memang tanaman ini nggak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini pernah ditanam di Indonesia tapi hasilnya nggak bagus. Jadi ini masih diimpor dari Amerika. Ya. Jadi daun yakon ini benar-benar seperti fungsi insulin yang sebenarnya. Insulin yang baik, pada insulin yang tepat. Karena insulin yang tepat justru dia anti kolesterol. Tapi kalau insulin berlebih justru malah dia menyebabkan kolesterol. Ya, dia neuroprotektif, kardiovaskular protektif, dan prebiotik. Jadi memperbaiki kesehatan khusus yang tadi mengurangi masalah ketidakseimbangan. Nah, sekarang kerja masing-masing itu seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi setiap ininya docan buat kusut, ya semua ada, ya. Kemudian dari Grotowali, wah, gue bikin kusut, ya. Biar teman-teman memperhatikan. Ya, tapi sebenarnya ini adalah ini dari tadi. Jadi bagaimana tidak diabetes ini menjadi solusi bagi mereka yang punya diabetes. Kenapa? Karena dari sisi modalitas, dari sisi nutrisi, dari sisi memperbaiki akar masalah, diabetes sudah memenuhi. Setuju? Jadi secara keseluruhan manfaat diabetes ini apa sih, Dok? Yang pertama pasti membantu mengendalikan gula darah, mencegah prediabetes, ya, kemudian membantu penderita diabetes mellitus menjadi kondisi yang remission. Jadi remission itu tidak konsumsi obat gula darah, tapi gula darahnya terkontrol minimal 3 bulan berturut-turut. Ya, yang kemudian tambah lagi bla 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 bla, yang jelas adalah mencegah timbulnya komplikasi. Yang terberat adalah komplikasi polineuropati tadi. Nah, ada satu ini bahwa kemarin Docan coba ke tetangga yang memang diabetes berat banget, sampai badannya habis, dia sudah komplikasinya ke badannya yang nggak bisa bergerak dengan baik karena sudah ada miopati. Ya, sudah ada, terus tadi gambarnya tadi, jadi ototnya juga sudah menyusut, ada ini, tapi memang dia tipikal yang bandel. Karena kalau disuruh periksa harus pergi ke puskesmas atau ke dokter diabetes. Coba konsumsi ini, berat badannya naik 3 kilo, jadi sudah ada perbaikan. Gula darahnya terkontrol, yang biasanya di atas 2,5, 300 gitu puasa, ini di atas 130, 150. Ya,
konsumsi rutin dan dia harusnya sudah pakai insulin, tapi karena satu kondisi dia mau bisa insulin dan memanggil suster tiap hari juga nggak mampu, akhirnya dia menolak insulin tapi dibantu dengan diabetes itu ternyata sangat luar biasa. Tapi memang orangnya nggak mau muncul, nggak mau difoto, nggak mau apa, makanya nanti takut dipakai apa pada saat saya udah meninggal terus ternyata ini ya begitulah. Iya, Orang bisa ada orang kayak gitu ya. Padahal kalau misalnya memang itu membantu orang lain jadi pahala ya. Iya. Tapi ada orang berasa emang nggak mau. Yang penting dosen sendiri menyaksikan bahwa perbaikannya sangat luar biasa. Dia konsumsi 2 minggu, 2 minggu, 1 bulan, baru 2 botol kan 2 kali. Jadi konsumsinya 2 kali 2 kapsul. Sebulan perbaikannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena semuanya ada di sini. Ya kayak banget sama tiap hari dua. Tapi obat dokter dia masih konsumsi metformin dan ada di Mepirit dia masih konsumsi. Tapi kalau cuma obat dokter aja selama ini tidak membantu karena dia sudah harus pakai insulin karena pankreasnya sudah nggak sanggup. Tapi ternyata dibantu. Jadi diabetes ini yang fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin, tapi pankreasnya di support. Ada satu, lihat nggak? Ada berapa banyak warna hijau tadi di sini? Kita mundurnya. Ada berapa warna hijau di sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? Ada berapa warna 6 deh, hijau? 6. Ada berapa daun? 4. Oh iya, Daun salam, daun ciprukan, daun sabioto, sama daun. Warna daunnya apa? Berarti mineral apa yang paling banyak? Magnesium dan kalium. Sel beta tidak bisa menghasilkan insulin. Ini yang pernah dibongkar. Kalau potasium atau kalium kurang. Kali sangat tinggi kalium. Kali itu sekitar 40% mineral di dalam pari itu isinya kalium. Tidak ada kalium. Jadi mau dispus kayak apa oleh obat-obatan kalau kalium kita kurang. Magnesium, kalium itu temannya magnesium. Jadi di mana ada daun hijau itu kalium pasti tinggi. Di mana ada warna hijau kalium pasti tinggi. Makanya di Sinamomum nggak ada kalium. Ada kalium di Sinamomum ada coklat. Kalium itu. Bayar. Iya, pisang hijau kan, pisang lengkap. Segala sesuatu yang masih berwarna hijau biasanya kaliumnya tinggi karena ada magnesium. Banyak pari. Dan lihat, kenapa kita pilih? Coba lihat, ya kita tidak sembarangan membuat satu formulasi karena di sana sudah disebut. Masih banyak lagi yang perlu dibongkar tentang diabetes, tapi waktu juga. Karena itu nanti ada training dari perawat untuk memperdalam tentang diabetes. Karena kalau teman-teman menguasai diabetes itu yang di marketplace harga 850.000 kegeser. Kenapa? Nggak ngalahin dari. Hati-hati dengan kumis kucing. Kenapa sih kumis kucing nggak dipakai banyak? Dulu banyak dipakai kan? Sekarang kalau ada suplemen pakai kumis kucing itu harus dilihat kumisnya. Karena sudah terbukti bahwa ada beberapa dikombinasi dengan beberapa herbal malah justru malah rusak. Ya, jadi kombinasi herbal itu juga. Nah daripada pusing-pusing
ya kan? Udahlah, tinggal konsumsi buka diabesur, benar? Buka diabesur, ambil kapsulnya. Kalau misalnya pre-diabetes 2 kali 1, kalau untuk pencegahan cukup sekali sehari pagi. Kalau memang pengobatan memang sudah punya diabetes 2 kali 2. Bagian mana sih? Dok, berarti cuma bisa buat 12 hari. Itu sudah sangat membantu. Otomatisasi jauh mengurangi risiko. Dia lebih berat lagi, yang komplikasinya justru malah lebih mahal daripada yang ya. Nah, kalau kita tadi belajar tentang root cause healing, diabetes alhamdulillah mencukupi di bawah sini. Mineralnya sangat luar biasa, kaliumnya gede. Oh, satu lagi tentang kalium, khusus di pankreas untuk beta insulin, dia juga perlu natrium. Biasanya kalium dan natrium tolak belakang. Jadi dia kalau natrium, karena natrium itu temannya kalsium. Kalau natriumnya tinggi, biasanya kaliumnya turun. Tapi khusus di sel beta pada saat natrium tinggi, dia akan bisa meningkatkan kalium masuk ke sel beta untuk menghasilkan insulin. Sayangnya, orang hipertensi disuruh diet rendah darah. Sementara masukan natrium kita hanya dari apa yang terjadi? Natrium, kalium nggak bisa masuk ke sel beta, nggak bisa untuk obat hipertensi semua menurunkan natrium. Jadi mau pilih mana? Hipertensinya tertangani tapi gula darah tinggi, atau hipertensinya tetap tinggi, gula darah terperbaiki? Pilih yang mana? Nggak ada pilihan. Itu kalau obat. Tapi kalau diabetes semua. Pernah tahu ini dulu? Boleh tahu sekarang? Alhamdulillah, jadi tahu ya. Iya. Bukan karena dosennya, karena ada produk ini, jadi apa sih? Makanya dosen punya sarana untuk menginfokan. Coba kalau nggak dibuat produknya, ada nggak sarana dosen infoin? Dok, kenapa selama ini dokter nggak kasih tahu? Kalau dokter nggak kasih tahu, kundinya hilang. Kalau dokter kasih tahu, kundinya hilang. Pasien diabetes, dosen bukannya jelekin dokter ya. Ini pasien diabetes itu kundi. Ya bulan kasih datang, pasti beli obat. Obat atas nama dokter? Tidak, sudah dari mana? Dapat dari perusahaan obat. Yang kundi. Tidak bisa. Makin hari makin jelek, makin obat, makin kundi sampai dia meninggal kundi. Jadi jangan mau jadi kundinya. Sehatkan diri. Oke, sip. Iya, jadi benar-benar sekali lagi saya mau menjelaskan dokter, anak dokter jadi dokter. Tapi memang tidak dipungkiri, rezekinya dokter kan sakitnya orang. Kalau nggak ada sakit, jangan rezeki maksudnya bukan rezeki yang itu ya, tapi maksudnya pemasukan ya iya kan? Cuma deh kita iya. Kalau perlu kita datang ke rumah sakit itu bukan karena kita yang sakit. Kita nengok orang sakit untuk membawa dia pulang. Pulangnya bukan lewat pintu belakang, harus lewat pintu. Ada kalau lewat pintu belakang adalah keamanan. Paling masuk lewat depan, emergency, keluar lewat pintu jenazah. Nah, kebanyakan gitu ya. Jadi kalau mau masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu. Ya. Nah, oke. Diabetes sudah selesai untuk saat ini karena masih banyak hal lain yang kita bongkar lagi tentang diabetes. Ini baru awalnya, tapi sudah membuat Bapak Ibu gatel ya. Pengen coba, pengen punya, pengen cepet promosi tentang diabetes. Diabetes. Coba. Diabetes.
Jadi jangan diabetes, tapi diabetes. Kenapa diabetes? Diabetes sure. Diabetes pasti sure. Ya, yakin terhadap menangani, memantau, mengendalikan dia. Oke, ada pertanyaan tentang diabetes? Ya? Dok, harga sama plan dong, dok. Nggak sabar, dok. Insulin nggak bisa orang. Insulin ada aja sambil izin minum ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi dari Cikarang. Saya mau tanya kalau diabetes sure dapat dikonsumsi dari usia berapa? Anak apa boleh? Pertanyaannya itu. Terima kasih mengingatkan saya. Ibu Dewi dari Cikarang. Sudah patut. Jadi terima kasih sudah mengingatkan. Tadi Docan lupa. Diabetes bukan diabetes. Enggak, aku air. Diabetes. Coba yang lain. Diabetes. Kalau diabetes nanti kita kena. Karena nggak boleh produk ada nama penyakit. Diabetes sedikit boleh. Ya. Diabetes. Untuk usia berapa? Diabetes untuk dewasa ibu. Yang masuk dalam kriteria dewasa itu adalah memang usia di atas 17 tahun. Tapi karena diabetes ini nggak boleh diabetes mellitus tipe 1. Harus tipe 2. Kenapa? Nggak boleh tipe 1. Karena nanti karena gini, tipe 1 itu nggak bisa menghasilkan insulin. Ya, jadi dari awal memang dia. Kenapa nggak boleh? Ini karena kita ada protoalinya. Nah, nanti khawatir justru malah memperberat kondisi DS1-nya. Kecuali dia diabetes tipe 2 yang jadi tipe 1. Tadinya tidak tergantung insulin, kemudian jadi tergantung insulin. Kecuali dia kena diabetesnya karena tumor. Ada yang awalnya nggak apa-apa, tapi kemudian kena diabetes karena ternyata ada tumor di pankreasnya atau karena kecelakaan. Tapi kalau karena dari kecil karena autoimun. Ya, jadi untuk dewasa dan tipe 2. Dok, tipe 1 boleh dicoba gitu. Kalau mau coba boleh 1 kapsul, tapi untuk anak di atas usia 14 tahun ya. Nggak boleh di bawah itu. Ya, coba 1 kapsul dulu. Karena kita khawatirnya adalah dia memperberat kondisi dari si pankreasnya. Oke, yang berikutnya ibu hamil, ibu menyusui tidak dibolehkan. Kayu manis itu toksik buat janin. Jadi kalau misalnya ada ibu menyusui jangan dikirimin sekotong apa sih stuk nanas itu biasanya pakai kayu manis ya. Jangan ya. Itu justru malah bikin nanti janinnya keracunan. Ya, ibu menyusui juga. Beberapa wali juga hati-hati. Dia punya efek telatogenik. Jadi bulan wali itu sebenarnya anti toksik, tapi kalau nggak hati-hati juga dia bukan herbal dewa yang bisa. Terus kenapa dipakai di situ? Ya karena ada beberapa kondisi yang justru malah menguatkan. Karena kan kita memang fokusnya pada orang dewasa yang terkena diabetes mellitus, bukan karena kehamilan, bukan karena yang autoimun. Paham ya? Gitu Ibu Dewi? Ya. Oke, ada lagi Bapak? Ya, satu-satunya Bapak. Bapak sudah siapkah Bapak ada di tengah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ridwan Ramli dari. Bapak mau kali ini jadi wagub ya, jadi gubernur Ridwan Kamil. Samaran Ibu. Oh, kirim paksa deh, tadi saya bikin ibu ya di calon gubernur DKI. Bukan DKJ sekarang. Ya silakan. Saya dari Bojongsari. Oke. Ya, saya cukup kaget sih. Pesertanya tidak ada laki-lakinya. Ditemenin Pak, kadang-kadang saya jadi laki-laki. Tapi saya tetap semangat. Alhamdulillah. Ya Allah.
diabetes itu mengingatkan saya almarhum. Ya. Dia mengidap diabetes itu 2020 pasca COVID, meninggal kemarin 2022. Saya hanya ingin bertanya tentang kandungannya dok, dari beberapa bahannya itu kan masing-masing bertemu dengan manfaat-manfaat itu dok. Saya bertanya dari pertemuan manfaat obat-obat itu, apa nggak dibilang berlebihan? Apa tuh maksudnya? Kan masing-masing ini kan ketemu di manfaat-manfaat itu dok. Gitu. Jadi melihat di situ ya. Dengan bentuk itu apa bisa disebut dengan berlebihan? Satu. Duanya saya apa namanya tadi bu? Biasanya kalau orang lupa dikit jadi ingat. Enggak ya ternyata tetap lupa ya. Mohon maaf Pak, karena ada bekas seperti itu. Ini kan bisa dikonsumsi dengan kita yang masih yang orang BPJS kan kita harus rutin kontrol dengan obat-obat yang cukup banyak. Dengan diabetes ini durasinya kapan konsumsinya? Terima kasih luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikageti jadi kan namanya apa itu orang kaget. Benar ya Pak ya? Kalau jantungan berarti kurang minum dia bisa. Ibu sampai lompat kita mohon maaf. Jangan lupa kalau mainnya naik kita biasanya begini. Oke, Pak pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi berduka pada almarhum Bapak, Ibu, Bapak ya. Kalau Bapak beruntung di 2020 kena COVID dan masih bertahan. Kalau kakak saya di 2020 kena COVID langsung meninggal karena beliau juga diabetes mellitus. Jadi keluarga saya keluarga diabetes mellitus berat, turunannya dua arah, Bapak dan Ibu. Ya. Meskipun di papa sendiri jadi, tapi kakak-kakak dan adiknya papa ini banyak yang terkena. Kok kakak-kakak ya, kebetulan papa bersaudara 18 orang. Dan saya sampai sekarang juga masih suka lupa kakak atau om ya, berpanggilan om. Karena kayaknya kan 18 orang. Nah itu banyak yang terkena diabetes mellitus, sementara kalau mama cuma bertiga dan tiga-tiganya diabetes mellitus. Dan otomatis kami anak-anaknya juga macam gitu. Dan kakak saya meninggal lalu di 2020 COVID karena juga komorbid diabetes mellitus. Adik saya pun juga sekarang sudah menderita. Nah makanya saya kenceng banget gitu karena kami ini keluarga yang trennya timbangan tidak pernah 2 digit. Jadi kalau timbangan 2 digit dianggap bukan gennya mereka. Gitu. Kita terbiasa dengan melihat 3 digit, diakui kakaknya katanya. Jadi saya sendiri juga punya risiko besar Pak, gitu Bapak juga kalau saya punya keturunan berarti ada risiko ke sana. Nah berkaitan dengan produk-produk yang ada di dalam herbal-herbal yang ada di dalam diabetes ini, apakah tidak over? Gitu. Oleh karena itu kita buat dengan formularium yang sudah ada penelitiannya, sudah oke. Dengan sekian ini kan nggak semua, jadi nggak tadi sinamon 1 kilo, ini 1 kilo dengan jumlah yang sama, tidak, tapi dengan takaran yang formulasinya kita atur supaya mereka bekerja saling simbiosis, saling berkolaborasi tanpa memberikan over kepada si organ atau ke selnya seperti itu. Dan itu juga tidak membuat suatu pemaksaan. Dalam arti ini bedanya herbal dengan obat. Kalau herbal itu karena memang dia masuknya ke sel, dia juga melihat kondisi sel. Kalau selnya ini memang tidak kuat dan tidak bisa, ini dia biasanya nggak langsung paksain. Nah, hanya terkadang kita yang nggak tahu diri. Jadi pada saat herbalnya itu nggak bisa paksa, dia perlu penyeimbang, perlu keluar dulu supaya tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman kan gitu. Tapi keluarnya ini sulit dia. Apa air?
Oleh karena itu kenapa saya selalu cerewet kalau minum herbal harus banyak minum air putih, karena itu yang bisa. Jadi insya Allah nggak ada over terhadap ini, karena memang kita tujukan ke arah sana. Gitu. Kenapa menguatkan sekresi insulin? Kan insulin sudah makin banyak berarti di situ. Ya, dengan dia dikuatkan sekresi insulinnya, tapi insulin yang sehat, Pak. Karena insulin yang ada di darah bisa meningkat, tapi bukan insulin yang sehat, bukan insulin yang bagus. Karena pankreas sudah dengan enaknya, udah, penting hasilnya insulin ya udah gitu. Tapi insulinnya yang seenaknya. Nah, nanti dengan bantuan Biovision ini, dia akan membuat herbalnya ini lebih herbalnya. Insulin yang dihasilkan adalah insulin yang Masa air ada ya Pak ya. Oke, jadi nggak usah khawatir dengan terjadinya penumpukan atau overkerja dari sel kanal dari beberapa herbal larinya ke sana semua. Nah, ada jadi cuma 2, GLP cuma 2 herbal kan? Masih ingat tadi? GLP-1 2 herbal yang bekerja sama. GLP-1 itu yang hormon di usus kita yang membuat pankreas sel beta bisa menghasilkan insulin tepat berdasarkan karbohidrat yang diserap. Cuma ada 2. Kenapa? Karena 2 ini sudah memberikan efek besar. Jadi cukup 2 aja. Jadi itu dengan membuat suatu formulasi atau formularium itu sangat luar biasa, Pak. Bolak-balik buka formularium juga nggak bisa sembarangan. Makanya kalau lihat ada, mohon maaf tidak mengecilkan, UMKM jamu itu biasanya ada tuh panjang gitu. Itu ngeri. Kenapa? Itu berdasarkan apa? Ya kan isinya sekian gram itu berdasarkan apa? Kalau kita kan berdasarkan memang ada data, ada research. Ya. Jadi kalau kita mau minum herbal, pastikan herbal ini minimal didistribusikan oleh perusahaan yang kita tahu, kita lihat, kita kenal. Makanya kalau misalnya produk-produk bagus itu cuma ada di MLM, benar. Karena cuma MLM doang yang kita bisa tahu perusahaan, kita tahu manajemennya, kita tahu ini, benar kan? Ya. Kalau enggak ada yang berani. Ya, pertanyaan yang kedua Pak, soal untuk pencegahan. Enggak, durasi minum. Durasi minumnya. Kasih jarak gini Pak, obat-obatan diabetes itu kan ada yang harus diminum sebelum, ada yang harus sesudah, metformin kan sesudah ya, ada yang harus di tengah-tengah makan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ini pastikan di waktu makan itu silakan minum obat diabetes. Diabetes kasih jarak minimal 1 jam dari minum obatnya, entah sebelum atau sesudah makan. Paham ya? Gimana juga tetap harus dikasih jarak, tapi bukan 2 jam, cukup 1 jam. Kenapa 2 jam? Karena dia punya efek juga hipoglikemi. Nanti takutnya kalau 2 jam hipoglikemi, ya kan? Tapi kalau 1 jam sudah cukup untuk bisa, karena obat-obatan diabetes tidak terlalu beda dengan hipertensi, beda dengan jantung. Oke? Nah kalau untuk pencegahan silakan boleh konsumsi 2 kali 1 kapsul atau 1 kapsul. Terima kasih Pak. Ridwan Kamil. Mumpung minta tanda tangan foto. Nanti kalau sudah benar-benar jadi cagup DKJ susah. Pak, kalau dicoblos saya KTP masih Jakarta nih. Oke, ada lagi? Sudah selesai? Dok, Masih ada? Oke, boleh. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Saya Erniswanti dari Bekasi. Tetangga kita Bu. Iya. Nah, saya mau tanya Dok, apakah titipan dari member ya? Apakah itu harus kena diabetes dulu baru boleh minum atau enggak? Terus tadi yang kedua, karena kan saya kirim ciri-ciri yang Docan bilang kalau kena diabetes salah satunya banyak minum, banyak kencing, banyak makan, cepet ngantuk. Nah, dia pertanyaannya begini Dok, Bu Erni, bukankah banyak minum itu bagus?
dan at least pada akhirnya jadi banyak kencing. Ada statement yang mengatakan banyak minum, banyak kencing itu racun-racun dalam tubuh keluar. Itu terus sama terima kasih untuk masalah 0,05 kali berat badan. Itu member banyak yang belum tahu. Dipikirnya cuma 18. Nah itu aja, makasih dok. Dan kemudian atau zoomnya dosen pasti dosen sekarang 0,05 kali berat badan. Kalau yang udah sering ketemu dosen udah tahu ya? Iya. Belum berarti dok. Belum. Bu Erni dari Bekasi. Bekasinya mana? Bekasi Barat, Titianindah. Di? Titianindah, Lexindo, Sumarekon. Ibu mau ngomong kayak apa? Bekasi, Bekasi tinggal Bekasi kan tidak tahu apa. Mal Sumarekon pasti tahu deh dok. Oh, Mal Sumarekon. Mau lewat situ ya rumah. Saya kemarin mau ngurus telepon aja karena saya yang tahu itu kan dijual jual dari mana neng udah cuma tahu keluar tol rumah masuk tol lagi begitu macet lewat mana udah nggak ngerti. Nah Bu Erni, soal yang pertama boleh nggak dikonsumsi buat yang belum prediabetes? Kalau misalnya memang dia sudah ada tanda-tanda prediabetes atau pernah diperiksa ternyata mengarah ke arah sana, punya turunan seperti saya ini jauh kenceng dari ayah dari mama, dan kemudian punya satu faktor risiko ya, faktor risiko saya berat badannya kan sudah kelihatan ya. Yang kelihatan dari dosen kan satu kelebihannya berat badan gitu ya. Nah, terus memang punya hobi makan enak gitu. Itu boleh dikonsumsi 2 kali 1 atau 1 kali 1 kapsul. Kapan minumnya? Sebaiknya pagi. Kenapa pagi? Karena pagi hari itu biasanya gula darah lagi naik-naiknya. Mau malam nggak makan, gula darah pagi cek deh pasti naik. Kenapa? Karena pagi hari kortisol aktif. Kortisol itu akan mengaktifkan hati untuk melepas gula darah. Plus insulin pasti turun. Kalau insulin turun pasti glukagon naik. Glukagon itu kan ngasih darah ke ngasih glukosa ke darah. Jadi otomatis gula darah kalau pagi naik. Biasanya boleh sarapan ya, konsumsi. Justru malah memperbaiki. Jadi nggak usah takut ya masa mampu. Karena gini, herbal sambil sini ya Bu Erni ya. Jadi herbal diabetes itu pemilihannya itu benar-benar dipikirin dari saat itu. Kenapa? Karena kalau dia bikin sakit mah pasti gula darah naik. Bikin nyeri ini pasti gula darah naik. Makanya kita kasih daun ciprukan juga karena dia analgetik kuat. Daun ciprukan itu orang mens pakai itu nyerinya hilang semua. Kuat dia analgetik. Ya. Kita minum ini bisa minum jadi kapsulnya kebuka kerasa kayak gitu aja insulin gula darah naik loh. Orang kucing manis itu jangan dikagetin. Kalau ada kucing manis latah jangan dimainin latahnya. Kasihan. Gula darahnya pasti naik. Kayak dosen tadi itu nggak boleh. Dosen pikir bapaknya doang ya. Dosennya semuanya pakai. Tuh ya itu gula orang kucing manis bisa naik. Ya. Jadi pemilihan herbalnya itu dijaga benar, jangan sampai membuat sesuatu yang tidak nyaman. Makanya begitu dalam kasus. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bu Erni tadi mengenai Bu ya, tapi dengan satu kriteria. Kalau misalnya nggak ada turunan, nggak ada ini cuma seperti itu, cek dulu gula darah. Ya, tapi kembali lagi cek gula darah jangan untuk screening jangan di sini. Iya. Jadi kalau misalnya pergi ke apotek terus ditawarin 10.000 gula darah jangan mau. Ya percuma, bikin kita stres. 150 itu kan di atas ini kan terbaca di bawah. Aduh gimana ya? Lah baru 2 jam tadi makan nasi uduk sama gorengan 2, tambah lagi mie goreng sama itu karbohidrat semua ya 2 jam kemudian darah Naik. Ya kan, jadi jangan percaya. Atau mungkin sisa-sisa yang sebelumnya, jadi gula darah di pinggiran ini masih tinggi. Jadi pakailah pembuluh darah besar. Ya, kalau dosen kalau sisa di sini nggak pernah percaya. Meskipun kalau kecuali kalau jurnal ya, kalau misalnya memang dia sudah penderita, terus dia bikin jurnal, biasanya oke, itu bisa jadi informasi. Tapi kalau enggak, ya. Pertanyaan kedua. Air.
Tadi sudah dosen jelaskan yang polidipsi, polidipsi. Jadi Iya. banyak minum, Minum. banyak pipis. Banyak minum, banyak pipis. Oke, minum banyak akan memudahkan keluar racun. Tapi minum banyak juga hati-hati bisa menyebabkan beban pada ginjal. Oh. Jadi perlunya kita tahu berapa kebutuhan air di tubuh kita. Oh, jadi memang normal sehat tuh nggak boleh ya? 0,05 kali berat badan maksimalnya segini. Kalau misalnya sedentary aja, jadi di rumah tuh cuma nonton Korea, nanti jam 4 nonton Dreambox, dan nanti jam ini nonton Insert, Netflix. Mbak, cuma gitu doang, itu bisa 60%-nya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu rumah tangga masih ada kayak Susi, ini 80% oke. Tapi kalau yang aktif, kalahan ini nih, meskipun ibu-ibu bapak cuma duduk diam di sini, tapi ini di ruangan AC dan di ruangan dan kita ada aktivitas yang memerlukan fokus, itu harus 100%. Apalagi untuk olahraga. Nah, dia tadi saya bilang kan, Oh, jadi berlebihan pun juga ternyata nggak boleh ya, Dok? nggak bisa beban ginjal, apalagi kalau bangun tidur pagi-pagi. Suruh 6 gelas, kasihan tuh ginjal. Oke? Ya, kalau saya tahu bahwa di Tiongkok itu hemodialisis terbaik di dunia. Tapi yang cuci darah di sana kebanyakan orang muda. Kenapa? Salah banyak konsumsi herbal yang tidak tepat dan juga karena pola hidup yang ada. Salah satunya hoax yang bilang bangun tidur minum air putih hangat 6 gelas. Beban bertanggung beban buat kita. Ya, bangun tidur dia juga kan baru bangun tapi disuruh kerja berat, kasihan. Ya, jadi dua aja kan yang pertanyaan itu ya. Tadi polidipsi, udah kan? Jadi ini. Dok, tambah lagi, Dok, satu. Member nanya, kok dok kan bisa menerangkan sebegitu lengkapnya? Ataukah jangan-jangan obat ini diracik dari Dochan atau udah dari distributor gitu? Kan ada MLM itu yang menjual obat itu dia sudah ready duluan gitu loh. Atau terlibat untuk pembuatan ini. Jadi kan lebih kalau Dochan tidak terlibat secara langsung, tapi pada saat produk ini sedang di-develop, Firdaus banyak hubungi Dochan. Jadi memang obat ini sudah ada atau produk ini bukan obat, kita nggak bisa bilang obat. Oh iya, produk ini sudah ada ya ketika mau dibawa ke MSI. Produk ini memang hanya dikhususkan untuk MSI. Oh, jadi diracik sesuai kemauan kita ya? Sesuai dengan memang, jadi ada beberapa pilihan waktu itu, gitu, yang memang dipelajari dulu. Nah, itu Hanya itu. yang bisa untuk berapa ininya itu mereka dulu. Iya. Karena Dochan nggak punya waktu untuk mencari itu dulu. Maksudnya itu. Iya. Tapi kalau untuk herbal-herbalnya kenapa bisa begini, kebetulan karena Dochan sudah 20 tahun nih pedagang herbal. Ya, oke itu dok. Jadi bukan yang obat dari suatu distributor terus kita yang masarin gitu, bukan ya? Maksudnya dia sudah ada lama gitu loh. Oh enggak. Terus ganti nama kan biasanya. Jadi, gitu MLM. Pada saat ini mau keluar memang produk ini sudah ada tapi dengan formulasi yang sempat ada diganti ya Mbak ya kemarin ya. Ada satu formulasi yang satu atau dua ya, pokoknya ada yang diganti. Gitu. Karena herbal itu justru malah menimbulkan satu kondisi yang tidak nyaman saya bilang gitu. Jadi bertabrakan dengan beberapa herbal lain. Nah itu memang kalau seperti itu apoteker tidak tahu, karena biasanya yang dilihat ini apoteker ya ada ini. Yang tahu adalah dokter, tapi tidak semua dokter tahu, karena tidak semua dokter belajar. Iya. Oke siap, makasih dok. Dan untungnya bukannya berarti ini, semoga sekarang kan di IPB juga ada fakultas kedokteran yang mengkhususkan herbal. Mudah-mudahan makin banyak dokter yang bisa menjelaskan herbal. Iya siap dok, Ya, makasih. karena memang kerja herbal itu unik. Makanya kalau misalnya kadang-kadang dokter yang belajar herbal, dokter yang memperdalam herbal, menyarankan yang berbeda dengan herbalis. Biasanya Bu Susi langsung ke nama Dochan. Karena Bu Susi mendapatkan infonya dari yang terdahulu. Ya, sementara dari Dochan beda lagi gitu. Dengan ternyata memang yang dirasakan lebih baik gitu. Jadi ya itulah, karena
herbal unik. Nggak selesai belajar juga, apalagi satu informasi. Jadi di dunia ini herbal yang bisa mengatasi diabetes mellitus itu nggak sedikit. Ada sekitar 5.000 jenis herbal yang bisa. Tapi yang aman dikonsumsi secara harian itu hanya sekitar 10%. Dari 10% itu yang bisa dikombinasi dan aman, sudah terbukti aman itu hanya 1%. Jadi luar biasa. Kita harus benar-benar bisa. Semua herbal yang masuk formulasi kemarin betul aman untuk dikonsumsi kalau kita nggak tahu. Oleh karena itu daripada pusing-pusing, ini aman bisa Mbak, ini gimana cara ininya berapa lembar? Aduh, lembar daun salam 9 ada yang segini lebarnya, ada yang segini lebarnya, beda. Ya, air, sumber air juga beda. Ya kan? Jadi daripada pusing, pakailah yang sudah tersertifikasi, sudah aman, sudah ini. Toh harganya juga nanti akan sama daripada kita. Ini tinggal buka botolnya, ambil kapsulnya, telur, legep, dapat sehatnya, dapat bonusnya. Benar? Oke. Kalau gitu terus dekati MSI supaya kita selalu mendapatkan informasi-informasi yang pasti lebih baik. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk semua. Saya harapkan tidak berhenti di ruangan ini, tidak berhenti di ibu-ibu dan bapak saja, tapi juga bisa di-share, disebarkan ke seluruh teman kita, terutama untuk mereka yang mungkin hari ini berhalangan untuk hadir. Ya, kemudian jangan lupa selalu share kebaikan tentang Messi, baik dari segi produknya maupun